di situ pemiliknya mereka tidak mencuri. Jadi tuduhanmu yang mengatakan Yesus mencuri tidak betul karena pemiliknya ada di situ. Pertama, yang kedua, kata ketika di situ menunjukkan murid-murid dan pemilik itu bersamaan ada di situ. Masih nggak dapet? Saya pikir jelas ya, tapi kalau kamu menarasikan Yesus mencuri, saya sudah tunjukkan pemiliknya. Tapi kalau kamu masih ngotot mengatakan dia Yesus mencuri, terserah. Itu urusanmu. Udah, kamu lanjut. Oke, kalau pemiliknya memang sudah tahu, kenapa dia mengatakan mengapa? Karena kan dia tidak tahu bahwa Tuhan memerlukannya, makanya ya karena dia merasa punya. Ya wajar, pemilik nggak tahu. Gimana sih ini orang? Ya kan pemilik itu orang biasa, Nora. Pemiliknya tahu. Loh, Kau bilang pemiliknya tahu, sekarang nggak tahu. bukan maksudnya kenapa dilepaskan? Dengar. Karena dengar. Mengapa kamu lepaskan? Yang tahu itu sebentar. Yang tahu itu kan Tuhan Yesus dengan murid-murid. Tuhan memerlukannya. Pemilik tahu nggak? Sebentar. Pertanyaannya tuh begini. Pemiliknya itu bukan karena Tuhan memerlukannya. Pertanyaannya itu tadi begini. Mengapa kau melepaskan keledai itu? Pemiliknya bertanya, kenapa dilepaskan? Bukan Ya. karena Tuhan memerlukannya. Kenapa? Jadi pemiliknya ini tahu nggak kalau keledainya ini mau dilepaskan atau tidak? Justru karena dia tahu makanya dia bertanya. Ampun. Kalau dia tahu, kenapa dia bilang mengapa kau melepaskan keledai itu? Kalau dalam hal itu tujuan yang kamu bicarakan tujuan, Nora. Itu Kita buat analogi yang mudah deh. Sebentar dulu. Kau diam dulu sebentar. Sebentar dulu. Kau saya buat analogi. Saya buat contoh. Ya, sebentar saya buat contoh. Sabar. Saya beli kue nih. Saya taruh di meja. Terus kamu memakannya. Saya tidak tahu. Kalau saya tahu kau memakannya, tidak mungkin saya mengatakan begini. Mengapa kau memakan kue saya? Ya, oke, saya jawab ya. Kenapa yang punya keledai itu bertanya kepada ini, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Saya jawab boleh. Pertanyaannya, pemiliknya tahu apa enggak? Ya, saya jawab ya. Ya. Jangan kepotong ya. Oke, pertama, kata mengapa itu maknanya ada dua. Pertama, dia ya elah lu mah ketawa mulu. Kenapa sih lu nggak bisa diam dulu? Oke, maknanya ada dua. Satu, Pertama, mengapa? Karena dia tidak tahu tujuan Tuhan dan murid. Itu yang pertama, ya. Kedua, mengapa? Perhatikan, ya kan dia manusia biasa nggak tahu. yang kedua Yang apa? kedua, mengapa? Karena memang dia pemiliknya. Karena kalau dia pemilik, loh ini orang gimana sih? Poin yang di situ, poin yang dipertanyakan sama keledai itu, yang punya keledai itu bertanya, kenapa keledainya dilepaskan? Ya, Bukan saya udah masalah jawab. dia. Dengar, bukan masalah dia mau tahu siapa yang menyuruh mereka melepaskan keledai, tidak. Poin di situ, waktu mau dilepaskan sama muridnya, dia bertanya, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Ya. Itu artinya apa? Artinya Iya, yang punya itu- keledai itu tidak tahu. Iya. Kalau ada yang mau mengambil keledainya secara diam-diam. Kalau kau bilang Nah, secara pertanyaan diam-diam. saya, sabar. Pertanyaan saya, orang yang mengambil barang orang lain tanpa permisi dari yang punya, itu disebut Kalau kau bilang diambil dari pemilik, sepengetahuan pemilik, gini Nora, ya. Kalau dikatakan orang mencuri, biar kamu ngerti, biar pintar kamu. Soalnya umurmu tambah terus. Kalau dikatakan orang mencuri, pertama ya, barang itu sudah pindah tangan. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang saya tanya, barang itu yang mau ngambil siapa? Yang punya keledai atau orang lain? orangnya masih di situ, Nora. Orangnya di situ. Saya bertanya, waktu sebelum datang orang itu, barang itu mau diambil sama siapa? Yang punya atau sama orang lain? Nah, kan
perhatikan orangnya kan di situ. Iya, contoh ya, contoh. Waktu, lepas. jawab dulu. Waktu, dengar. Keledai itu yang mau diambil, yang mau dilepaskan itu, yang mau melepaskan itu yang punya keledai atau orang lain? Orang lain. Datanglah yang punya keledai, bertanya kepada orang yang bukan punya keledai. Mengapa kamu melepaskan keledai itu? Berarti apa artinya? Nah, ada boleh saya jawab, orang ya? lain Boleh saya jawab, yang ya? bukan, sebentar. Ada orang lain yang bukan punya keledai, dia mau melepaskan, tiba-tiba datang yang punya, tertangkap basah. Hei, Udah, boleh. mengapa kau mau melepaskan keledai itu? Pertanyaannya, orang yang bukan punya barang itu ketika mengambil barang orang lain itu disebut, Ya, biar gue jawab. Itu tidak biar kamu ngerti makna maling ya, makna mencuri biar kamu tahu makna mencuri. Pertama ya, jangan goyang-goyang. Kamu nggak tambah pintar dengan goyang-goyang. loh saya kan lagi olahraga. Iya. Kan kalian Gak selalu simple loh, ya. Simple. Pertanyaan saya itu cuma begini. Orang yang bukan punya barang itu mengambil barang orang lain disebut, itu saja kok nggak bisa kau jawab. Kalau makanya gue jawab. Masalahnya kalau yang punya dibilang keledai ngambil, itu. Dengar gantian dong, gantian. Kalau dikatakan mengambil, pemiliknya nggak ada, itu namanya ngambil, itu baru maling. Pertama ya. Nah, Jangan sekarang potong waktu dia mau dulu, mengambil ya, keledai ya, itu ada nggak Mas. pemiliknya? Kalau Ada tidak nggak pemiliknya? tidak terjadi komunikasi, itu namanya nggak ada pemilik. Di situ kan ada pemilik, ada Hei, komunikasi. waktu dia mau melepaskan Aduh, ke kamu kapan? maksa, Waktu sampai kapanpun kamu pada maksa nggak bakalan kamu bisa benar, nggak bakalan. orang yang mengambil barang orang lain tanpa permisi Di itu situ disebut ada orangnya ada di situ, makanya nggak bisa dibilang maling. Kalau sudah dibawa, nggak ada pertanyaan komunikasi dengan pemilik. Oke, baru maling. sekarang pertanyaannya begini. Pada waktu datang pemiliknya, kenapa dia bertanya, mengapa kamu melepaskan keledai Ya, itu? pertama saya jawab ya, dia tidak mengerti tujuan para murid yang ngambil itu yang pertama. Yang kedua, karena dia mengeluarkan kosakata mengapa, karena dia merasa memiliki. Itu makna kata mengapa, ya. Tapi ketika kau menuduh itu ada konotasi pencurian atau maling, tidak bisa. Kenapa? Karena kosakata yang dibangun di situ adalah ketika. Oke, artinya masih di situ pemilik. Kalau kalimatnya setelah mereka melepaskannya, baru di tengah jalan dicegat, baru kamu bisa bilang itu maling. Oke, sekarang begini deh. Ya, satu contoh ya. Kau jawab jujur ya. Kalau ada jujur ya. kalau ada pemiliknya maling. Sebentar diam dulu. Sebentar dulu. Kalau ada pemiliknya maling. Kau kalau tidak mau jawab, saya turunkan. Kamu panik. Dari tadi kamu bisa nggak menjawab pertanyaan saya yang ini? Saya kasih satu contoh. Kenapa saya bertanya satu? Saya kasih satu contoh. Ya, ketika kamu parkir motor kamu di depan, tiba-tiba datang ada orang mencungkil motor kamu. Datang kau kepada orang itu. Mau ngapain kau? Oke, Kau bisa diam nggak dulu, Erik? Mau ngapain kau? Nah, kira-kira orang yang mau cara menjimat kata Allah ya, baca hijab. turunlah kau monyet. Nah, ketika ada orang yang mau mengambil motor kau, pertanyaan saya, itu disebut maling atau tidak? Nggak bisa Walaupun dikatakan itu mau ngambil, Nora. Kenapa? Perhatikan, biar dia jawab ya. Kalau dia sudah utak-atik kamu punya Lu motor, aja lu kalau bertanya dia kita sudah jawab, lu harus nggak? Lu Alah. tanya, kita lu waras nggak? Alah. Lu nanya, kita jawab nggak bisa. Lu waras nggak? Loh, sekarang saya tanya, waktu Yesus menyuruh Loh, dua iya, muridnya kamu mengambil tanya, keledai tapi kenapa itu, nggak bisa saya jawab? waktu Kenapa kamu Yesus nggak kasih menyuruh, kesempatan saya bicara? Kamu waktu tanya, Yesus tapi kenapa menyuruh, nggak kasih kesempatan bicara saya? waktu Yesus menyuruh dua muridnya mengambil keledai tak itu, separuh lu ada bikin nggak emosi dia aja menyuruh lu. dua muridnya permisi dari yang punya? Ada nggak? Kan aku udah bilang pemiliknya di situ ada. Kalau ada pemiliknya bisa. Nah, dikatakan kalau ada maling. pemiliknya, kenapa Coba, dia coba, mengatakan, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Karena pemilik itu merasa memiliki barangnya, kenapa dilepas?
mati-mati lampu ya gondrong. Sebenarnya simpel ya simpel sebenarnya. Ya, saya sudah kasih contoh. Ada orang lain mengutak-atik motor, kendaraan motor kamu di depan rumahmu. Terus kau bilang nggak bisa dong, kita bilang dia maling. Terus mau ngapain dia utak-atik motor saya? Kalau ada orang tiba-tiba mencungkil rumah kau, terus kau bilang, itu belum tentu dia mau maling rumah saya. Nah ini sudah jelas. Yesus menyuruh 2 muridnya waktu mereka nyampe di Betfage ke kampung sebelah untuk mengambil keledai. Makanya dia bilang, kalau ada orang menegur kamu, katakanlah. Itu artinya apa? Dia tidak permisi. Kamu nggak mau jujur ya? Jangan dong kayak gitu. Mentang-mentang dia Tuhan, kamu bela-belain perbuatan seperti itu. Gak boleh. Saya sudah kasih contoh. Saya menyuruh anak saya mengambil mangga tetangga. Nak, ambil mangga itu ya nak. Tapi kalau ada orang yang tegur kamu, bilang mama perlu. Berarti kan saya menyuruh anak saya itu mencuri. Kan begitu. Nah datang pemiliknya. Kalau pemiliknya sudah tahu, pasti dibiarkan. Masalahnya kalau pemiliknya keledai itu udah tahu ya bahwa keledai dia mau diambil, ngapain dia bilang begini? Mengapa kau melepaskan? Tidak mungkin ada perkataan mengapa. Karena si pemilik keledai ini tidak tahu kalau keledainya itu mau diambil, makanya dia tanya mengapa. Contoh kau mengikat kambing kau punya kambing nih atau tidak asu lah, kau punya asu, kau ikatlah di depan rumahmu. Datang orang lain, dilepaskanlah ikatan asu kau ini. Otomatis kau tanya, kenapa kau lepaskan ikatan asuku? Gitu loh. OTT ya. Apa namanya? Sinar kirim permintaan kalau mau naik. Kau nggak ada di sini permintaanmu. Kau mau naik tapi nggak ada permintaanmu di sini. Mana permintaanmu? Nggak ada nih ya. Apa gini caranya tumbuh tinggi? Mana? Nggak ada. Butuh air. Kumpulkan para perawan kok. Ngapain perawan yang dikumpulkan? Kamu baca dong. Bilangan 31. Tuhan kamu menyuruh. Surga sesuatu, neraka sesuatu, langit sesuatu, bumi sesuatu. Allah pencipta segala sesuatu. Selesai. Kenapa nggak pinter-pinter? Kenapa bodoh gitu loh? Coba. Kenapa bodoh? Sekarang saya tanya. Ini deh. Bang Express. Sebentar. Saya tanya Bang Express sebagai seorang Kristen. Simple aja. Bang Express, saya tanya. Sabar dulu. Saya tanya Bang Expressus sekarang. Bang Expressus, saya tanya kepada Anda. Saya sesuatu bukan? Sesuatu. Langit sesuatu bukan? Sesuatu, bro. Surga sesuatu bukan? Sesuatu. Allah pencipta segala sesuatu. Apa yang dimaknai di situ? Berarti Allah pencipta saya juga. Allah pencipta surga. Iya Allah dong. Iya. Simple. Harus gitu. Nah, sekarang saya tanya balik gantian. Sekarang saya tanya balik. Baik. Sekarang sabar gantian. Punya mobil, apakah Allah menciptakan sesuatu mobil yang lagi jalan-jalan itu? Oke, baik. Saya jawab sekarang Iya. ya. Saya jawab. Sejak kapan Allah menciptakan mobilku? Sabar, saya jawab. Sebentar. Saya jawab ya. Boleh nggak saya jawab? Boleh nggak? Lanjut Bang Ali, lanjut. Aku mute. Ya, lanjut. Enggak, kalau di mute aku nggak ngerti jawaban dia. Boleh nggak saya jawab? Iya. Oke. Ya, enggak. Lanjut. Yang mute itu host itu. Kuira santai aja. Ardiansyah. Iya, boleh nggak saya jawab? Mobilku itu diciptakan Allah. Ayo, oke, saya jawab. Saya jawab boleh nggak? Baik. Nah, gitu Boleh, dong. silakan. Gitu dong. Itu kan enak itu jawabnya. Betul nggak? Mobil itu bukan diciptakan, mobil itu disusun. Disebut mobil karena tersusun.
Coba saya tes sekarang. Kalau kamu beli mobil, tidak ada mesinnya dan tidak ada bannya, masih bisa disebut mobil? Masih nggak? Nggak ada ban, nggak ada mesin. Betul. Ya betul. Luar Berarti biasa. disusun. Berarti disusun kan? Disusun. Bukan Oke, diciptakan kan? Bukan diciptakan, disusun. Baik, makasih. Oke, sebentar, Ikutnya di barang- sebentar. Baik. Saya mau tanya kepada Anda. Ban itu disusun dari karet, betul? Betul. Dibentuk dari karet, betul? Betul. Karet didapat dari Nggak usah apa muter-muter, namanya? to the point aja. Sabar. Pusing orang. Karet Kamu disusun dari ban sperma karet. dan Sabar. hasil telur. Santai. Maka Karet. bapak mamamu kawin. Kamu ada embrio. Sabar. Iya, sabar. Karet, sabar dulu. Karet itu didapat dari mana? Karet dapat dari mana? Karet. Jawab. Di mute, dia di mute tuh. Dibuka mic-nya. Kalau di Gini, mute dari lantur. Aduh, Mana kok aku tahu ngelantur? pabrik itu, tanya orang pabrik itu dari mana beli Enggak, karet? karet dibuat enggak, saya tanya, karet Kamu dapat yang dari mana? lantur gini loh, to the point side. Aduh ya Allah, Mobil untung itu saya bukan bukan moderator di sini ya. Ini Sama bisa nggak dengan Bang kamu, Wanabi bukan monitor nggak? ciptaan. Bang Wanabi kalau dia ngomong terus bisa nggak di mute gitu? Ya, oke. Lanjut. Minta Karet, aku moderator karet yang diambil langsung. dari mana? Kuira, Iya, karet. gantian. Karet diambil dari mana? Jawab. Karet diambil dari mana? Dari mana? Ayo Bang, silakan Bang. Kuira. Jawab. Karet diambil Kok dari aku mana? di mute? Gimana ceritanya? Kita Ya makanya kau nggak bisa diskusi, makanya kau di mute. Karet diambil dari mana? Jawab. Silakan kan? Kuira. Aku nggak jawab kayak mana, Bang Ardiansa. Ya udah langsung Mana aja. yang Karet betul ini? diambil dari. Disuruh aku menjawab, aku di mute. Karet diambil dari. Apanya? Karet ya apanya? Ini bodoh nih Pabriknya orang. Hah? Pabrik tuh. Karet Pabrik, kok diambil dari karet. pabrik? Iya, getah itu diolah. Dari kayu. Aku bantuin Bang. Emang dari Bang, mana? karet. Karet dari kayu. Kamu pakai Dari logika. getah kayu. Nah, Yang Kamu lain diam dulu. muter-muter. yang lain dulu. Diambil dari mana? Karet kok diambil dari pabrik? Kayu. Bodohnya. Aduh ya Allah. Dari pohon. Karet itu dari getah pohon kuceluk. Kalau itu baru getah kau tanya, bukan karet. Loh, Beda, karet getah itu dengan namanya karet itu getahnya itu namanya karet getahnya itu. Itu namanya karet itu getahnya itu. Bodoh nih orang. Beda karet, beda getah. Pakai KBBI. KBBI Astagfirullahaladzim. dulu baca. Iya Karet itu sama karet dengan getah. itu. Itu dari getah pohon Kamu itu. Bang Jerry Hamid, syukron. Oke, sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya, siapa yang menciptakan pohon? Bro. Siapa yang menciptakan pohon? Apanya? Yang menciptakan pohon siapa? Itu hasil pertumbuhan alami. Kami Kalau ke pojok gini ya. Kalau ke pojok gini ya. Bukan. Gini loh, Ardiansa. Enggak, Kamu saya itu tanya, bukan saya ciptaan. Rohmu aja yang diberikan oleh Allah. Karena dagingmu itu adalah alami. Hasil pertumbuhan alami. Paham. Oke, saya tanya sekarang. Hasil pertumbuhan alami dari apa? Siap. Dari apa? Apanya? Iya, hasil Aku mau pertumbuhan tanya alami apa dari. coba? Contoh. Iya dari Ya. enggak yang tadi Contoh, ya. enggak usah contoh-contoh. Sawi. Yang Sawi tadi tidak pakai hasil tanah. hasil pertumbuhan dari pohon karet itu loh. Pohon karet itu hasil pertumbuhan dari. Pertumbuhan dari mana maksudnya? Iya kan Anda yang Itu ada sendiri yang interaksi ngomong. banyak. Lah, Ada ada sendiri interaksi yang banyak. Ada matahari, ada matahari. Enggak, saya enggak tanya matahari, saya tanya pohon karet. Ada Tunggu, air, pohon karet dulu. ya. Sebentar, saya tanya Kalau pohon musim karet. kemarau kering, Sabar. mana ada getahnya? Sabar. Lanjut. Saya enggak tanya matahari, saya tanya pohon karet. Pohon karet itu hasil dari pertumbuhan alami. Pertanyaan saya, Tidak ada pohon karet, bro. ya udah getah Ada karet pohon- getah. Ya udah pohon ada pinus. hevea. Pohon pinus ya udah Hevea. pohon pinus ya Hevea. udah pohon pinus. Udah pohon pinus Hevea udah. arabaniticus. Ya udah Lanjut. pohon pinus dah.
Enggak, pohon pinus. Ngadi-ngadi kok kita diskusi agama kok kayak biologi apa maksud kau ini? Iya, loh, ini soal Kamu penciptaan sarjana kan? apa sih? Soal Kamu penciptaan sarjana kan? makanin, bukan? Enggak, jawab. Ya udah. Begini, kalau kita Oke. berdiskusi tentang Oke, agama, sebentar. jangan Pohon menggunakan karet itu, rantai makanan. sebentar. Ini saya tunjukkan data ya. Pohon karet itu adalah pohon, getah karet dari pohon apa nih? Nih, saya pakai nih. Nih. Dia nggak percaya kalau pohon karet namanya. Nih. Nah itu, apa ini bacanya ini? Getah karet berasal dari pohon. Ini. Getah karet berasal dari pohon. Karet. Karet dari pabrik dibikin ban. Enggak, saya nggak tanya pabrik, saya nggak tanya pabriknya. Enggak, saya bukan pabrik pertanyaan saya. Pertanyaan saya pohonnya yang saya tanya. Getah. Iya, getah ya. Oke. Sebentar. Karet berasal dari getah pohon karet itu benar Bang? Iya, makanya itu. Betul. Itu loh, Bang Jemi itu naik, Bang Jemi. Oke, jadi dari pohon karet betul? Iya, getahnya lah yang netes itu. Enggak, pohon karet, pohonnya namanya pohon karet ini. Kan saya bilang Hevea brasiliensis. Iya ini. Iya, Berarti iya. pohon karet kan kesimpulannya. Iya. Oke, tadi ngomong enggak. Bukan, Anda kan tanya dari mana karet, dari pabrik saya bilang. Enggak, saya nggak bahas pabrik. Udah. Emang Saya nggak jalan bahas pabrik. sendiri getahnya itu Iya, kan tapi saya nggak proses. bahas pabrik. Enggak, saya nggak bahas pabrik tapi. Gini Saya loh. saya nggak tanya pabrik. Saya nggak tanya. Oke ya. Sekarang pertanyaan saya. Sabar. Gajah tunggal loh, Bang. Sabar. Gajah tunggal kerja. Sabar. Anda jangan ngadi-ngadi. Sabar. Pertanyaan saya, pohon karet itu siapa yang menciptakan pohon karet? Jawab. Itu hasil pertumbuhan. Hasil pertumbuhan dari mana? Proses fotosintesa Dari Ah. bumi. air dari nutrisi dari tanah. Apanya yang difotosintesa? Iya, matahari dengan udara. Yang difotosintesa apanya? Cahaya matahari lah. Loh, saya nggak tanya itu. Loh, namanya Ada pohonnya nggak? fotosintesa. Ada pohonnya? Fotosintesa adalah proses terbukanya namanya viola daun-daun itu loh. Daun apa? Daun-daun semua kan berbuah. Pernah Enggak, pasang daun aja? apa yang dimaksud? Yang dimaksud di sini daun apa? karet itu sendiri. Daun Dari karet. fotosintesa. Daun karet dari mana itu dapatnya? Dapatnya daun karet dari mana? Ikan pertumbuhan dia. Pertumbuhan Berkembang dia. pertumbuhan apa? Ya tubuhnya lah, batangnya. Kan ada Oh, daun, batang. Dari siapa yang menciptakan batang karet? Iya, dahannya ada berkembang dia. Ya, Makin sebelum jadi dipupuk, batang jadi apa dia? Makin dipupuk dia makin berkembang. Iya, sebelum jadi batang karet dia jadi Kalau apa? misalnya musim kemarau dia kering, kerontang. Dengarkan. Sebelum batang karet dia apa namanya? Sebelum pohonnya lah. Loh, sebelum jadi pohon apa namanya? Bibit. Bibit. Siapa yang menciptakan bibit? Ya hasil perkawinan. Siapa yang mengawinkan? Ya serangga. Dapat dari mana? Angin, ada ini kan Ya, sebelum di angin-angin itu bibitnya dapat dari mana bibitnya? Bibit yang saya tanyakan. Bibit pohon karet. Itu dari karet itu sendiri. Loh, gimana Hasil caranya? persiraman boleh. Dengar dulu, Abang. Iya, dapat dari mana? Dapat dari mana? Dapat dari mana? Dengar dulu. Enggak. Namanya pohon. Ikut ke bumi, Yang ikut tahu. ke bumi dia. Ikut sampai ke bumi. Beda. Sudah sampai ke bumi langsung Itu siapa pas yang itu. menemukan? Dia Siapa yang kalau di menemukan hewan itu? Enggak. hermafrodit. Saya tanya. Bunga jantan, ada Hermafrodit? betina. Jadi menurutmu pohon karet hermafrodit? Bukan kalau di hewan. Namanya hermafrodit. Saya nggak tanya itu, mana Mas? Sudah. Dengar dulu. Kalau hermafrodit ada sel jantan, sel betina. Karet Ini gimana ini, di teman-teman? bunganya itu ada Jadi pohon bunga karet jantan, hermafrodit ada katanya? bunga betina. Datanglah Oke, serangga. kita cek ya. Apakah Terjadilah pohon perkawinan. karet hermafrodit? Kita cek ya. Tahu jangan Twitter saya. Kalau di hewan hermafrodit, apakah pohon sama dia ada karet? sel jantan, sel Apakah betina. pohon karet Kalau tumbuhan semua mempunyai dua-duanya. Ada sel hermafrodit? jantan, ada Sebentar, betina. saya tanya dulu ya. Apakah pohon karet itu hermafrodit? Oke. Berumah satu. Salah bukan. Ini pohon karet itu monocius.
berumah satu, tanaman berumah satu. Iya, Gitu loh. di diri dia sendiri ada sel jantan, ada sel betina. Ah, dapat dari mana? Kalau hewan Siapa yang menjadikan itu jantan? Atau Siapa kuda yang menjadikan laut, itu dia jantan? hermafrodit, Dan kawin sabar. sendiri. Siapa yang menjadikan itu jantan dan siapa yang menjadikan itu betina? Siapa? Itulah proses biologis di tumbuhan itu. Iya, iya itu kan istilah. Sebelum ada istilah biologis, siapa yang menjadikan? Sebelum ada istilah biologis, siapa yang menjadikan itu jantan dan betina? Siapa? Jawab. Dibuka mic-nya. Jawab, dibuka mic-nya. Itu namanya genetik ya dari Iya, sebelum ada istilah genetik, siapa yang membuat jantan dan betina sebelum ada istilah genetik? itulah tumbuhan. Sebelum ada istilah tumbuhan, siapa yang mencetak jantan dan betina? Siapa? Mencetak. Gimana mencetak? Demi menghindar dari bumi hingga Ya, muter-muter. sebentar. Bukan Sebelum gini, ada Bang istilah Rosdi. genetik dan biologis, Tahu maksud dia, sebelum ada istilah ujung-ujungnya genetik, ke sabar. Dikit-dikit, oh Allah. Sabar dulu. Sebelum ada istilah genetik dan biologis, siapakah yang membuat jantan dan betina siapa? Tidak ada, dia alami. Alami. Sebelum ada istilah alami, siapakah yang mencetak jantan dan betina? Ya otomatis itu. Sebelum ada istilah otomatis dikenal, siapakah yang mencetak jantan dan betina? Mana aku tahu? Hanya salah. Sekarang kamu saja. Saya udah tahu. Sekarang mana dalilnya kalau Anda bilang itu Allah? Habis kau sama saya. Mana Dipikir dalilnya? saya nggak belajar filsafat. Iya. Dalilnya kamu Saya kan kalah kejar kan? kau sampai mencret Ya, kau. siap. Saya Sekarang. kejar kau sampai mencret. Saya tahu. Saya udah tahu endingnya, tapi kamu nggak kuat. Sama. Ayo. Berarti nggak tahu ya, udah Dari selesai. mana Kalau nggak tahu, Anda saya minta tahu tolong Bang bahwasanya Wanabi sel jantan dengan dan teman-teman betina yang itu lain. diciptakan Saya minta Allah. tolong digantikan dulu. Sabar. Saya minta tolong digantikan dulu karena saya mau bimbing mahasiswa saya dulu ya. Saya mute aja ya. Saya mute aja. Lu kabur. Siap. Jadi begitu caranya ngejar narasi dari orang-orang blow on kayak dia ya. Langgar Oke. cerdas bende. Engki, matur nuwun. Matur sekelangkong, Tritan. Dari di mana Tritan? Dari Tanjung Bumi. Itu meres baja. Ros bujek ya? Iya. Pada kang kok ros bujek. Iya tak iya. Bu, masya Allah. Iya, harus Salam Ki. ditambah mereka dalam. Tretan disai. Ya sekelakong. Oke, lanjut. Silakan teman-teman yang lain. Aku mute dulu. Bang Wanabi lah, naik Bang Fargas udah disapa. Bang Abi, Bang Fargas, Kristen. Bang Fargas siapa? sore, Kristen dari Kristen Bang Fargas gua. Bang Fargas Bang monitor Fargas. senyum-senyum. Nggak pecah Bang Fargas ini. Silakan lanjut Bang, sama apa Host, aja. jadikan Bang Ardiansah atau aku moderator host. Kok udah jadi moderator? Enggak, udah nggak ada ini tuh. Udah nggak ada ini. Coba Bang Fargas. sebentar. Apakah kita buka narasi baru ya? Apakah di dalam ajaran kekristenan ada siksa kubur? Enggak, saya mau nanya boleh Mas? Saya yang bertanya boleh? Boleh. Nanti kita gantian Udah, lah ya. Bang. Ini kan sama-sama belajar ini, bukan cari kalah menang. Tapi mencret harus. Boleh nanya logika kan Mas? Siap. Insya Allah semampu kita Silakan. jawab. Nah, ini ada narasumber yang lain, Bang Rusdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Tri. Silakan Bang Fargas, biar kita lanjut, nggak buang waktu. Iya. Saya mau nanya, soalnya nggak masuk ke logika saya Bang. Saya mau nanya sama Bang, kenapa pesawat itu bisa terbang gara-gara apa itu? Siapa saya? Abang Bang War ini Kristen apa Islam? Kristen.
Oh ya, oke, silakan Bang. Ayo kita main. Gimana? Mau penjelasan gimana ini ya, Bang? Kenapa pesawat bisa terbang? Berarti secara fisika ya? Secara fisika ya? Logika lah, fisika betul. Oke, logikanya adalah ketika ada angin, ketika pesawat jalan, maka angin menerpa. Ketika angin menerpa, kemudian sayap pesawat kanan dan kiri ini, dia masuk anginnya ke sini dan mengangkat pesawatnya itu. Jadi ada dorongan, angin masuk ke sini. Masuknya ke sini. Kalau masuknya begini, ini nggak akan terbang. Kalau masuknya begini, ini akan terbang. Abang pernah naik motor? Pernah naik motor? Ketika abang digonceng, ketika abang dibonceng, lalu abang coba tangannya begini. Nih, lihat sini. Ketika abang tangannya begini, tangan abang akan terdorong ke bawah. Tapi ketika tangannya abang begini, tangan abang akan terdorong naik ke atas. Nah, seperti itulah proses kenapa pesawat bisa terbang. Sudah saya jawab. Sekarang saya tanya balik, berani? Kan baling-baling itu Sebentar, saya tanya balik, gantian boleh? Gak satu-satu, nggak mau saya kalau dua-dua, nggak mau. Saya nggak mau, satu-satu maunya saya. Sabar dulu, sabar. Nggak mau saya, nggak mau. Sabar. Nggak mau saya. Saya maunya Baling-baling satu pertanyaan. Kan satu pertanyaan. Ya kan? Sebentar, saya tanya satu pertanyaan. Gara-gara apa baling-baling itu bisa? Sebentar, gantian saya tanya. Gantian. Tunggu dulu, soalnya nggak masuk logika saya soalnya. Kamu kan bisa menyerang. Loh, tadi logika, tadi nggak logika tadi. Penjelasan saya nggak logika. Penjelasan saya soal pesawat nggak logika. Tapi nggak masuk akal. Oke, coba kita browsing ya. Baik, kita browsing sekarang. Kita browsing sekarang. Kenapa pesawat bisa terbang? Kita browsing sekarang. Kalau emang nggak logika, nih coba. Tuh, ya. Pesawat bisa terbang karena menghasilkan gaya angkat jediar yang lebih besar daripada gaya beratnya. Berkat desain sayap melengkung, airfoil, yang saya maksudkan begini tadi, airfoil melengkung, dan kecepatan tinggi dari mesin. Sayap memaksa udara di atas mengalir lebih cepat daripada di bawah, jediar. Dah ya? Ini, udah saya jawab logika ini. Ini logika ini, ya. Sekarang berarti saya tanya balik. Berarti penyebabnya gara-gara baling-baling kan? Nah, pertanyaannya, kenapa bisa baling-baling itu hidup? Enggak, sekarang saya tanya balik. Gantian satu-satu. Oke, pertanyaan saya adalah, berhubung ini adalah konteksnya soal diskusi lintas agama, saya mau tanya kepada Anda. Kamu bisa ngejar orang pas kamu sebentar, dikejar, gantian. lari. Ya, gantian. Udah saya jawab satu-satu. Sudah jawab satu-satu. Gantian. Kamu bisa ngejar orang, pas kamu dikejar, kamu lari. Sudah kan? Sudah saya kejar kan? Itu yang nggak fair. Sudah saya balas kan tadi, sudah saya jawab kan? Bang Fargas tadi bertanya. Udah berarti kamu nggak fair, udah. Yang lain aja. Udah. Loh, berani ditanya nggak? Fair di sini. Nggak berani ditanya. Tadi kamu ngejar terus. Kalau fair itu satu pertanyaan. Sebelum itu apa? Ya sudah, Anda kejar saya kalau gitu. Kamu lari. Ya sudah, Anda kejar saya. Ya sudah, Anda kejar saya. Kamu lari kan? Kamu bisa, tapi pas orang lain giliran, kamu nggak mau. Ya, Anda kejar saya sekarang. Yang lain. Anda kejar saya. Saya kira kamu nangis. Terus. Lanjut dulu ya. Jangan nangis dong. Tadi kan sudah dijawab. Jangan nangis dong. Abang Kita tadi santai bertanya, aja, kenapa pesawat bisa terbang? Tadi kan kamu ngejar dijawab terus. secara teori, secara pas giliran logika. kamu dikejar terus, kamu lari. Saya nggak lari. Di sini kamu Jangan bertele-tele bang, langsung aja bang. Langsung aja, jangan bertele-tele. Pertanyaanmu apa? Pertanyaanmu apa? Udah, jangan bertele-tele. Jangan bertele-tele, malu ya. Udah, yang lain aja. Malu. Yang lain aja. Saya kira kamu nggak fair di sini. Malu dia. Ya udah, kalau malu turun bang. Enggak apa. Kalau malu turun. Saya malu. Gantian. Saya malu karena kamu nggak mau fair. Iya. Jadi gini bang, teman-teman, Bang Fargas ini sudah mengakui Yesus bukan Tuhan ya, betul ya Bang Fargas ya? Sudah mengakui ya? Betul ya? Kamu di sini berbohong lagi. Kapan saya sebut Yesus? Tuh, ini barusan. Kapan saya sebut Yesus? Barusan. Kamu di sini. Barusan kamu ngomong Yesus. Di sini berbohong lagi. Barusan ngomong Yesus.
Ayo. Kapan saya sebut Yesus? Ini barusan. Nah, ini 3 kali udah. Sebelum kamu berbohong. Nah, ini 3 kali. Ngomong Yesus. Ini 3 kali. kamu berbohong terus. Makanya biar fokus diskusinya lintas agama gitu loh. Kamu ini seorang pengajar, tapi nggak ada. Jangan nangis bang, jangan nangis. Mau diskusi nggak? Mau diskusi nggak? Ada prosinya. Kalau nggak ada diskusi turunkan aja, turunkan. Kalau nggak ada diskusi nggak ada ilmu, nggak ada ilmu. Saya turun aja. Saya cuma nggak ada ilmu, nggak ada ilmu. Saya cuma mencoba aja tadi. Saya mencoba nggak ada ilmu ya. Mencoba itu yang ada ilmu. Mencoba, ada turunkan. Ini moderator mana ini? Moderator mana ini? Udah turun. Kamu mau ngejar, pas kamu dikejar. Turunkan. Nah, banyak omong, banyak cakap, nggak ada ilmunya. Lanjut, mana satunya? Sama Bang Edi Badai aja lah ya. Nah, Edi aja. Silakan Bang Dian. Udah saya jawab ngeyel. Apa Mas? Yang paling dikuasai aja, Ed. Lanjut aja, Ed. Lanjut. Yang paling dikuasai aja. Silakan. Bang Edi Badai, aku dapatkan satu ayat. Apa ini maksudnya? Ya, Bang Edi ini kan Kristen, jelas itu espresso, campuran Kristen. Espresso, campuran. Di Lukas 16. Campuran gimana? Nggak ada campuran, jangan dipelintir. Espresso tuh nggak ada campuran. Kamu bodoh. Espresso bukannya campuran itu. Espresso itu murni. Oh iya lah. Espresso itu kopi murni. Enggak, espresso itu kopi murni. Lo belajar dulu kopi. Siap. Americano baru campuran, cappuccino itu campuran. Bang. Aduh ini. Aku mau tanya ini, Bang. Baik. Aku mau tanya ini. Oke. Tentang Lukas 16. Tanya ini, Bang. Ya. Mau tanya ini. Boleh. Perikopnya orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ya, pasti abang pernah dapatkan itu kan? Lazarus yang pasti abang kan? Ya, baik. Aku bacakan aja ya, nanti biar kita sama-sama nangkap. Ini ada guruku juga. Mungkin juga jarang kita dapatkan pembahasan tentang ini. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu. Lalu dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Oleh orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham,